Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsbuno Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto Senin pagi, hari ini ya, tiba di Kuala Lumpur, Malaysia setelah melakukan kunjungan kenegaraan selama 4 hari di India. Di India, Prabowo menjadi tamu kehormatan peringatan HUT kemerdekaan India atau sebutnya Hari Republiknya India ke-76. Sementara di Malaysia, Presiden Prabowo itu selain bertemu dengan para petinggi negara tersebut, ini juga akan mendapat kehormatan tertinggi dari Kesultanan Johor di Malaysia. Jadi sesungguhnya pekan-pekan ini menjadi momen yang membahagiakan bagi Presiden Prabowo dan juga bagi bangsa Indonesia. Sayangnya keberadaan Presiden Prabowo di Malaysia ini bersamaan dengan menegangnya hubungan diplomatik kedua negara karena adanya penembakan 5 orang pekerja migran Indonesia oleh aparat Malaysia. 1 orang diantaranya bahkan meninggal dunia dan 4 orang diantaranya itu terluka. Publik Indonesia yang direpresentasikan oleh netizen menuntut pemerintah Malaysia untuk melakukan tindakan tegas. Sama seperti halnya ketika Indonesia, dalam hal ini Polri, khususnya Polda Metro Jaya, melakukan mutasi besar-besaran, bahkan beberapa perwira menengah Polda Metro Jaya dipecat karena melakukan pemerasan terhadap sejumlah turis Malaysia pada gelaran Jakarta Music Warehouse Project pada bulan Desember tahun lalu. Kendati sesungguhnya ini nggak sebanding lah ya, ini karena ini menyangkut nyawa seorang WNI, tapi tentu saja bukan berarti kita kemudian menyepelekan perilaku dari para anggota Polri yang melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia itu. Kalau kasus itu aja ditindak, apalagi kemudian sampai seperti ini ya, ini karena sampai menyangkut nyawa seorang warga negara Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang di Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada Senin pagi hari tadi itu setelah melakukan kunjungan kerjanya di New Delhi, India. Di New Delhi ini Presiden Prabowo itu mengaku dia mendapat penghormatan yang luar biasa karena dia itu tidak hanya duduk di podium kehormatan bersama dengan Presiden India Draupadi Murmu dan juga Perdana Menteri Modi, tetapi juga kontingen TNI yang diwakili oleh taruna dan taruni dari Akademi Militer itu tampil di barisan depan pada parade kehormatan. Prabowo tiba sekitar pukul 6 waktu Malaysia, waktu Kuala Lumpur, dan kemudian disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Malaysia dan pasukan jajar kehormatan.
Presiden Prabowo ke Malaysia untuk menghadiri undangan resmi yang di Pertuan Agong Raja Malaysia di Istana Negara Malaysia. Kemudian Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini dua orang, ini kan sohib gitu ya. Selain itu, Presiden Prabowo menerima kehormatan berupa penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Disingkatnya ini DKI Johor. Oh, ya. Jadi apa ini dapat Dewan Kehormatan Darjah Kerabat nomor 1 Johor gitu ya. Ini dari yang di Pertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim Ibnu Sultan Iskandar. Ini penghormatan ini, penghargaan atau penghormatan yang diberikan kepada Prabowo ini sangat-sangat prestisius karena ini merupakan satu kebanggaan. Selain itu, penghargaan serupa itu juga pernah diterima oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1990. Jadi presiden-presiden yang lain belum ada yang menerima ini, baru Pak Harto dan sekarang Pak Prabowo yang mantan menantunya dari Pak Harto. Nah, sementara peristiwa ini penembakan terhadap pekerja migran Indonesia itu kan terjadi beberapa hari yang lalu. Yakni ini pada waktu itu mereka ini rupanya para pekerja migran ini sedang berada di perairan Tanjung Ru di Selangor, Malaysia. Dan kemudian satu orang dilaporkan tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwanya itu terjadi pada Jumat dini hari. Ini pukul 03.00 waktu Malaysia. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Christina Aryani, kemudian menggelar jumpa pers pada hari Ahad lalu. Dan terkait kasus itu, Christina mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia, APMM, terhadap kelima pekerja migran Indonesia. Dan Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Dan Kementerian P2MI menyatakan terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapat perawatan medis untuk para korban. Selain itu, dukungan kepada keluarga korban juga diberikan termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Dan Kementerian P2MI itu telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian RI di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses ke konsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat. Dan kemudian Wamen Christina menyatakan akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Saya kira hal ini bisa dilakukan ya, karena bersama dengan itu sejumlah menteri juga mendampingi Pak Prabowo, termasuk juga Menteri P2MI ya, hadir di sana. Dan ini mengingat hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut Pak Prabowo itu sebagai sahabat baiknya. Harusnya hal semacam ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik gitu, tidak kemudian malah menimbulkan hubungan yang menegang dan eskalasinya itu. Kalau kita lihat di media sosial ya memang sangat marah ini para netizen. Bukan hanya netizen tapi berbagai kecaman juga muncul itu dari organisasi lembaga buruh, kemudian juga ini dari kalangan para aktivis, bahkan gitu dari DPR ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang dikenal juga sebagai Ketua Harian Partai Gerindra menyatakan dia menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan itu, excessive use of force itu. Saya kira memang tidak berlebihan kalau ini menimbulkan kemarahan, karena memang selama ini kasus-kasus para pekerja migran itu banyak sekali terjadi di Malaysia, itu termasuk juga soal penganiayaan dan sebagainya yang dianggap ini memang para aparat keamanan di Malaysia itu kurang friendly, bahkan kurang menghargai para pekerja migran di Malaysia itu. Kemudian netizen itu membandingkan dengan apa yang terjadi pada kasus jumlah warga Malaysia yang mengalami pemerasan waktu itu di Indonesia ketika mereka menghadiri gelaran musik di Jakarta Warehouse Product di Kemayoran pada pertengahan bulan Desember tahun 2024. 3 orang anggota kepolisian itu bahkan sampai dipecat ya. Ini nggak main-main ini karena 2 perwira menengah dan 1 perwira pertama. Perwira menengah yang dipecat itu antara lain adalah Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlongan Simanjuntak, dan kemudian juga Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kasubdit 3 maksud saya, Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP
Melvenu Edward Justisia, dan juga ini Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditrets Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Saiful. Bahkan ini kan banyak juga yang mendapat hukuman-hukuman berupa demosi. Ini total pada waktu itu ada 18 orang, ya seperti dikatakan oleh Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Abdul Karim, yang dipatsuskan. Tapi jumlah itu lebih banyak ya, karena Polda Metro Jaya, seperti dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, itu melakukan mutasi terhadap 34 anggota Polda Metro Jaya yang di jajaran Ditres Narkoba, dan juga termasuk Kapolsek Kemayoran yang terlibat di situ. Jadi ada beberapa perwira menengah ini terdiri dari Kombes, AKBP, dan juga komisaris polisi. Komisaris polisi kalau tidak salah itu mencapai ada 10 orang yang terlibat ya, 7 atau 10 orang seingat saya waktu itu. Kasus ini bermula dengan kehebohan di media sosial di Malaysia pada waktu itu yang menyebutkan bahwa ini ada sekitar 400 turis Malaysia yang datang ke Jakarta itu. Mereka diperas sampai jumlahnya fantastis itu. Waktu itu disebutkan 32 miliar. Dan modusnya mereka pada waktu itu dituduh menggunakan narkoba gitu. Dan kemudian kalau mereka dari hasil tes narkobanya itu kemudian diketahui mereka positif, maka mereka diminta untuk membayar kepada polisi dalam jumlah ratusan juta. Bahkan ada pengakuan seorang warga Malaysia yang dia tidak positif pun tetap diharuskan membayar. Pada waktu itu juga kasus ini malah mendapat kecaman yang sangat keras bahkan di dalam negeri, termasuk Kementerian Pariwisata menyesalkan adanya peristiwa itu karena ini mencoreng nama baik dari Indonesia. Bayangkan ini kasus pemerasan. Saya tidak ingin menggunakan kata hanya ya, karena ini juga tidak bisa dianggap sepele. Tapi maksud saya kalau dibandingkan dengan penembakan yang melibatkan kematian tentu nggak ada apa-apanya. Oke lah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini Polri sudah cukup keras ya, bahkan sampai ada perwira menengahnya yang dipecat. Jadi wajar kalau sekarang ini netizen di Indonesia juga menuntut hal yang sama ya, menginginkan bahkan lebih keras karena ada nyawa manusia yang hilang dalam peristiwa tersebut. Nah, kita tentu berharap dengan hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini bisa diselesaikan secara baik dan juga secara tegas gitu, yang bisa setidaknya memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dari publik di Indonesia. Karena bagaimanapun juga meskipun Pak Prabowo dengan Anwar Ibrahim cukup dekat, tapi kalau ini diselesaikan secara adat gitu ya, karena bersahabat, tentu akan menimbulkan kekecewaan buat publik di Indonesia, dan ini dampaknya juga tentu saja buruk buat pemerintahnya Prabowo. Saya sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.